Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Nurwalidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menganalisis kinerja keuangan bank. Di sini saya menggunakan Bank BRI periode 2018 hingga 2019. Tujuan dari menganalisis kinerja keuangan bank di sini untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan bank, terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal, dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya. Selain itu, juga untuk mengetahui kemampuan bank dalam mendayagunakan semua aset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien. Jenis rasio keuangan bank di sini ada 5. Yang pertama ada aspek permodalan, yang kedua aspek likuiditas, yang ketiga aspek rentabilitas, 4. Aspek risiko usaha, dan yang terakhir ada aspek efisiensi usaha. Pertama ada aspek permodalan. Di sini saya menggunakan metode primary ratio dan capital ratio 1. Untuk metode primary ratio, rumusnya equity dibagi total aset dikali 100%. Didapat perhitungan pada tahun 2018 sebesar 14,3% dan 2019 sebesar 14,7%. Maka hasil analisis dari primary ratio pada Bank BRI, jika standar nilai indikator rasio keuangan menurut Bank Indonesia, jika primary rasionya lebih dari 14,5%, dikatakan kondisi kesehatan bank sangat baik. Dan apabila primary rasionya di antara 12,6% sampai 14,5%, dikatakan kondisi kesehatan bank baik. Artinya pada tahun 2018, Bank BRI dikatakan sehat dan menjadi lebih sehat pada tahun 2019 karena mengalami peningkatan. Selanjutnya, capital ratio 1, rumusnya equity dibagi total loan dikali 100%. Didapat pada tahun 2018 sebesar 23,6% dan pada tahun 2018 sebesar 28,1%. Maka hasil analisis dari perhitungan capital rasionya mengalami peningkatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa capital ratio 1 pada Bank BRI terbilang sehat karena memenuhi standar minimum, yaitu sebesar 10% sampai 20%. Yang kedua ada aspek likuiditas. Di sini saya menggunakan dua metode, yaitu metode loan to asset ratio dan banking ratio. Untuk loan to asset ratio atau disingkat LAR, di sini rumusnya kredit yang diberikan dibagi jumlah aset dikali 100%. Didapat pada tahun 2018 sebesar 60,5% dan tahun 2019 sebesar 52%. Maka analisis dari perhitungan LAR pada tahun 2018 sebesar 60,5%, sedangkan pada tahun 2019 berhasil menurunkan rasio menjadi 52%. Hal ini dikatakan baik karena semakin rendah likuiditas bank tersebut, berarti semakin besar kredit yang disalurkan, maka semakin tinggi kredit yang dijamin oleh seluruh aset yang ada di bank. Selanjutnya, metode banking ratio. Rumusnya total loan dibagi total deposit dikali 100%. Didapat pada tahun 2018 sebesar 84,1% dan tahun 2019 sebesar 73,2%. Maka hasil analisisnya, Bank BRI berhasil menurunkan rasio. Hal ini dikatakan baik karena makin tinggi nilai banking ratio, maka tingkat likuiditas bank semakin rendah. Artinya jumlah dana yang dikeluarkan melalui fasilitas kredit berikutnya semakin kecil. Selanjutnya aspek rentabilitas. Di sini saya menggunakan metode return on asset atau disingkat ROA dan return on equity atau disingkat ROE. Untuk return on asset di sini rumusnya laba sebelum pajak dibagi total aset dikali 100%. Didapat pada perhitungan 2018 sebesar 60,5% dan 2019 sebesar 52%. Maka hasil analisisnya, jika nilai ROA yang baik adalah di atas nilai 5,98% dan sebaliknya jika nilai ROA berada di bawah 5,98%,
berarti nilai ROA-nya dikategorikan sedang tidak baik. Berdasarkan data di atas, pada tahun 2018 hingga 2019, nilai ROA-nya di bawah 5,98%. Artinya Bank BRI dikategorikan tidak baik. Selanjutnya, metode return on equity. Rumusnya laba setelah pajak dibagi total modal dikali 100%. Didapat pada tahun 2018 sebesar 19% dan 2019 sebesar 18%. Maka hasil analisisnya, apabila nilai ROE yang baik adalah di atas nilai 8,32% dan sebaliknya jika nilai ROE berada di bawahnya, berarti nilai ROE tersebut dikategorikan sedang tidak baik. Berdasarkan data di atas, pada tahun 2018 nilai ROE-nya sebesar 19%. Dikatakan baik karena nilai rasionya di atas standar. Sedangkan pada tahun 2019, nilai ROE-nya menurun hanya 1% saja, yaitu sebesar 18%. Artinya nilai ROE dikatakan baik karena memenuhi standar. Kemudian selanjutnya aspek resiko usaha. Di sini saya menggunakan metode asset risk dan metode credit risk. Untuk metode asset risk di sini rumusnya equity dibagi total aset dikurangi cash dikurangi securities. Didapat pada tahun 2018 sebesar 14,6% dan 2019 sebesar 15%. Maka hasil analisisnya berdasarkan perhitungan aset risk di atas pada tahun 2018 hingga 2019 mengalami peningkatan. Kenaikan tersebut dikarenakan oleh meningkatnya equity yang signifikan. Kemudian metode yang kedua, credit risk. Di sini rumusnya bad debt dibagi total loan dikali 100%. Didapat pada perhitungan 2018 sebesar 4,44% dan 2019 sebesar 5,16%. Maka hasil analisisnya berdasarkan perhitungan kredit risk di atas pada tahun 2018 hingga 2019 mengalami peningkatan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan pinjaman yang disepakati. Kemudian yang terakhir, aspek efisiensi usaha. Di sini saya menggunakan metode leverage multiplier dan asset utilization. Untuk metode yang pertama, leverage multiplier, rumusnya total aset dibagi total kapital dikali 100%. Didapat pada tahun 2018 sebesar 747% dan 2019 sebesar 723%. Maka hasil analisisnya berdasarkan perhitungan di atas pada tahun 2018 hingga 2019 mengalami peningkatan. Ini menunjukkan bahwa rendahnya risiko gagal bayar kewajiban utang yang dihadapi perusahaan. Kemudian selanjutnya metode asset utilization. Rumusnya operating income ditambah non-operating income dibagi total aset dikali 100%. Didapat pada perhitungan 2018 sebesar 3% dan 2019 sebesar 3,2%. Maka hasil analisisnya berdasarkan perhitungan di atas pada tahun 2018 hingga 2019 mengalami peningkatan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset yang dimiliki. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.